Oke, saudara bertiga sehat hari ini? Sehat ya. Hari ini adalah masih pemeriksaan saksi ya. Bagaimana bicara sudah ada saksinya? Silakan bicarakan. Saksi Christine Natalia dan saksi Magdalena Noya, silakan masuk ke ruang sidang. Aku seharusnya mau pakai wifi. Jadi saya tanya dulu identitasnya ya. Saudara Christine, Pak. Nama lengkapnya siapa? Christine Natalia Siwarsa. Alias Titin. Ya, Di mana lahir? Ambon 13 Pak, 1993. Umur? 26 Islami? perempuan. Pendidikan? Belum Pak. Pendidikan? D3. Pekerjaan? Ini kan belum menikah kayaknya. Agama? Kristen Protestan. Warga negara? Warga negara? Keluarga negara Indonesia. Tempat tinggal? Awiri. Jabatan Ambon ya. Ya. Saudara kenal dengan terdakwa bertiga kembali? Tidak sama sekali Pak. Ya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya, dan tidak ada keluarga ya. Ya. Ini siapa namanya? Magdalena. Nama lengkapnya siapa? Alias? Lahir di Ambon? Umur? Bukan ya, SMA, bekerja. PNS, di mana? Kerja di Maluku ya. Agama? Warga Indonesia, alamat? Ikuti.
terdakwa bertiga? Saudara kenal dengan terdakwa bertiga? Dengan saudara Abner? Janis? Oh, Janis suaminya. Ya, jadi kedua, mau jadi saksi di sini, mau jadi saksi di sini, mau disumpah. Bagaimana bijaknya? Saudara Diki, sorry, Ya, makasih yang mulia. Apabila kami memperhatikan identitas yang telah dibacakan oleh yang mulia tadi, ternyata saksi Magdalena Noya ini adalah istri sah dari terdakwa yang bernama Yanes Patiasina. Sehingga dari sisi kelayakan menjadi seorang saksi, menurut kami yang bersangkutan tidak layak menjadi saksi yang mulia karena orang bersangkutan. Keberatan ya. Yang sama saja. Apa? Sama Ini keberatan. karena yang bersangkutan adalah istri dari Yanis, mungkin kami keberatan dengan yang bersangkutan menjadi saksi. Ya, jadi saudara saksi Magdalena ya, jadi sudah dengar bahwa ada keberatan dari yang masyarakat terdakwa karena saudara adalah istri yang sah, jadi terdakwa saudara Janis ya. Kalau mereka keberatan maka untuk saksi Magdalena kita dengar tanpa disumpah. Setuju ya? Iya. Hanya untuk saudara listrik saja ya. Tidak di situ Bu Jasa? Ya. Silakan berdiri. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi akan menerangkan akan menerangkan yang benar. yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Yang mana dulu juga kan? Mau semuanya? Yang wartawan ini. Ibu di belakang dulu ya. Baik ya, saudara Studi. Christine Natalia Messi Wanisa alias Kitin. Itu kan dari presiden Kitin ya. Karena tadi telah bersumpah ya, berikan keterangan benar, yang sudah lihat, dengar dan dalam sendiri ya, paham ya? Silakan beri. Saudara saksi. Saudara tahu tidak kenapa sampai saudara dihadapkan di persidangan ini? Hubungan dengan masalah Masalah kendaraan di stasiun Polda TV. penyiaran konten. Siapa yang melakukan penyiaran di dalam saat itu? Yang membaca berita saya ini. Yang membaca berita saudara ya? Penyiaran tentang apa? Tentang berita remisi. Berita RMS. Pada saat itu isi beritanya apa yang saudara siarkan di televisi? Dari berita yang saya baca itu, yang saya ketahui itu perjuangan RMS telah sampai ke titik akhir. Perjuangan SMP RMS telah pada titik. Waktu itu ada gambarnya? Ada ibu? Ada gambarnya. Tentang apa yang saudara tampilkan di gambar waktu itu di televisi? Wawancara dari yang narasumber itu. Narasumber. Ya. Narasumber siapa? Dari ketiga terdakwa ini ada? Mungkin saudara bisa membalikkan kemudian. Kurang lihat muka ibu, tapi saya tahu namanya ibu. Namanya siapa ya? Namanya itu Simon Victor Taibu itu ibu. Simon Victor Taibu. Jadi waktu itu ada berapa orang yang di dalam gambar yang saudara siarkan? 2 orang itu narasumbernya. Narasumbernya 2 orang. Berita yang saudara dapat ini saudara rekam sendiri atau saudara mendapatkan dari reporter yang bersama-sama dengan saudara kerja di Mulka TV? Dari reporter ibu, karena tugas saya kan membaca ibu. Oh, dari reporter ya, jadi tugasnya membaca. Pada saat itu siapa yang merekam? Reporter siapa yang merekam acara waktu itu? Yang merekam itu Edi Wasi. Edi Was. Iya. Pada saat itu Edi Was datang ke saudara
menyampaikan ada berita atau waktu itu saudara yang menghubungi Edison Was? Edison Was yang datang ke kantor membawa beritanya Ibu. Membawa beritanya. Kapan itu? Pada tanggal 20 April Ibu. 20 April. Malam pada waktu mendatangi saudara itu waktu malam atau pagi? Pada saat jam kerja Ibu. Jam kerja. Pada saat itu apa yang dikatakan saudara Edison? Di pada saat itu saya sementara sedang kerja Ibu. Terus karena saya setelah itu sendiri, kerjanya sendiri. Edi datang terus tanya, Ibu berita ini bisa naik ke saya. Karena saya sementara serius untuk bekerja, saya tidak menatap Edi Was sama sekali Ibu. Saya bilang iya bisa tanpa saya melihat Edi Was. Lalu Edi Was ke tempat komputer yang satunya untuk merender visual itu mentransfer gambar Ibu. Sementara saya mengerjakan berita yang lain. Nah pada saat itu sudah deadline Ibu, sudah deadline jadi penyiaran pada waktu itu untuk kalau abang tekan itu 18.30 sekarang 7. Kita lewat dari situ berarti kita akan dimarahi. Dari bisa saksi menjelaskan secara perlahan dan juga catat. Ya. Di ini ya runut ya pelan saja karena masing-masing terlalu dicatat baik dari PHPP maupun dari PHP. Ya. Mungkin bisa pelan-pelan supaya apa yang saudara sampaikan bisa dicatat oleh panitra atau kami juga penasihat. Jadi begini Bu, di Nobuka TV itu karena kita kekurangan pegawai, jadi kita itu merangkap. Saya sendiri pun merangkap. Saya presenter, saya sekretaris news, kemudian saya juga editor. Tidak menutup kemungkinan saya juga turun ke lapangan untuk mengambil beritanya. Saya menjadi reporter juga. Pada saat itu karena himbauan pemerintah untuk masalah COVID ini, jadi yang tidak ada kerja di kantor, tidak pergi ke kantor. Otomatis kita media kita harus menaikkan berita untuk masyarakat, untuk publik. Nah pada saat itu karena tupoksi saya membaca berita, saya harus hadir Ibu. Karena tadi saya bilang kekurangan pegawai, karena kekurangan pegawai, saya sendiri merangkap. Pada saat itu saya kerja sendiri, sudah waktu deadline. Edi Was datang, lalu tanya, Ibu berita ini bisa naik atau tidak, bisa ditayangkan atau tidak. Karena saya sementara serius mengerjakan berita yang lain, saya bilang iya, bisa tanpa konfirmasi apapun. Lalu saudara Edi Was pergi ke komputer yang dipakai biasanya reporter untuk mentransfer gambar. Mungkin ada sekitar 5 menit begitu Ibu. Saudara Edi Was atau berdiri belakang saya lalu tanya. Lalu saya tanya, sudah tanpa melihat, tanpa mulut, tetap mata saya di monitor komputer. Sudah, dia bilang iya, sudah. Saya melihat jam tangan, sudah deadline, sudah waktunya, tinggal 3 menit lagi. Kita harus on air. Karena terburu-buru, saya langsung pindah ke komputer editor. Lalu saya mengedit berita itu. Sementara berita jalan untuk turun ke bagian NCR, master kontrolnya itu Ibu. Saya turun ke studio untuk make up dan sebagainya. Sampai di studio juga kita sudah over beberapa menit untuk mengenai berita untuk on air beritanya itu Ibu. Jadi pada saat saudara Edison mengedit kan, kemudian kan saudara tadi menjelaskan bahwa saudara tidak tahu Iya. apa berita yang diedit oleh Edison. Saudara mengetahui bahwa itu berita RMS itu pada saat di mana? Berita itu saya ketahui pada saat dari Intel Polres Ambon itu datang dan menanyakan berita tersebut. Baru saya kaget, oh ada berita itu. Karena pada saat di rundown itu juga berita itu dulu terakhir Ibu, karena memang berita itu sudah masuk pada saat deadline Ibu. Jadi pada saat pembacaan berita Anda sebagai host, sebagai MC, saat itu belum mengetahui ya? Iya. Belum mengetahui, nanti setelah Intel Polres datang dulu. Polres datang dulu. Iya. Pada saat saudara Edison Was datang ke saudara, kemudian saudara mengedit itu, apakah saudara menanyakan berita itu saudara Edison ambil secara langsung, ataukah ada orang yang memberikan dalam bentuk soft copy? Saudara tanyakan tidak kepada saudara? Tidak sama sekali Ibu, karena itu saya terburu-buru. Sudah waktu deadline untuk membaca berita. Jadi pembacaan berita pada hari itu tanggal 20. Iya. Di tanggal 20 ya. Itu direkam kapan menurut Edison? Tidak tahu Ibu, saya tidak bertanya sampai di situ. Lokasi perekaman sudah tahu? Tidak tahu sama sekali Ibu. Sudah tidak tahu ya.
waktu itu saudara melihat setelah tadi saudara menjelaskan bahwa saudara mengetahui dari Intel Polres. Pada saat itu saudara mengetahui dari Intel itu saudara langsung melihat atau Ya ibu, saya kembali ke ruangan saya melihat isi beritanya seperti apa dan bagaimana. Ternyata narasinya itu yang dibuat di Sony itu yang tadi saya bilang. Saya tidak mengetahui sama sekali pada saat Intel datang baru saya tahu bahwa berita remisi itu ada itu. saudara bisa jelaskan isi narasinya apa yang dibuat oleh Edison ini? Seingat saya isi narasinya itu sesuai dengan pernyataan dari yang narasumber katakan. Itu tentang perjuangan remisi sudah sampai ke titik akhir. Ya. Setelah saudara mengetahui dari Intel Polres, saudara sempat tidak melihat secara langsung bentuk rekaman yang serahkan oleh Edison, sempat tidak setelah mengetahui dari Intel? Tayangannya sempat dilihat tidak dalam bentuk gambar? Ya ibu. Itu isinya apa gambarnya? Ya itu ibu, perjuangan remisi sudah sampai ke titik akhir itu ibu. Ya maksudnya di situ ada berapa orang yang di dalam gambar itu? 2 orang ibu. 2 orang. Dari 2 gambar itu ada semua di dalam terdakwa ini, ada semua tidak? Cuma 2 orang saja ibu. Yang mana? Tapi itu saya tidak mengganggu sama sekali karena kapasitas kameranya tuh punya kapasitasnya agak kurang. Tadi saudara sebutkan bahwa yang satu nama Simon Victor, yang satunya Sebenarnya tidak ibu. saudara tidak tahu ya. Waktu itu sedang bikin apa yang di dalam tayangan itu? Hanya menyampaikan himbauan atau berdialog? Hanya membaca pernyataan saja ibu. Hanya membaca pernyataan. Pada saat yang saudara lihat di gambar itu, apakah ada atribut di belakang mereka menyatakan itu, ada atributnya tidak? Dan saya perhatikan tidak ada sama sekali. Tidak ada atribut. Berarti di belakang ini tembok kosong begitu? Iya. Saudara sudah berapa lama menjadi presenter di Moska TV? 4 tahun. 4 tahun. Selama saudara menjadi presenter ini, berarti kan saudara tahu tidak pada tanggal 25 itu hari apa? April, 25 April. Yang sebagai posisi untuk menentukan yang tidak Bukan maksudnya hari RNS, hari yang bukan dari RNS, saudara tahu tidak? kan pikiran redaksi penting sebenarnya salah mungkin sama Iya, redaksi. itu setiap tanggal 25 kan selalu diperingati sebagai hari RNS. Apakah selama saudara menjadi presenter itu sebelum yang kemarin tanggal 25 April 2020, tanggal 20 April 2020 ini, saudara menanyakan berita seperti itu? Tidak ibu. Tidak. Jadi pertama kalinya saudara selama saudara bekerja di Moluka TV, ada berita seperti yang tadi saudara jelaskan bahwa saudara Edison menyerahkan ada berita seperti ini di sana Kaseng. Itu baru pertama kalinya ya? Sebelumnya tidak. Apa yang saudara tahu tentang RMS? Yang saya ketahui hanya Republik Maluku Selatan. Itu saja. Republik Maluku Selatan ya. Sebenarnya menurut saudara RMS itu dilarang atau tidak? Yang saudara ketahui? Yang saya ketahui itu ya dilarang. Dilarang ya. Dan saudara tahu bahwa RMS ini dilarang, yang saudara ketahui ya. Setelah saudara mendapatkan informasi dari Intel, saudara pernah tidak menghubungi saudara Edison?